Maka saya senang ngajarin yang gini-gini. Nanti Anda ngafalin teori itu nggak mungkin bisa dihafal. Tapi bahwa sebenarnya teori politik itu apa? Apakah teori politik itu sama dengan filsafat politik? Sehingga kita ketika bicara teori politik kuno, teori politik klasik, maka kita rujukannya ke Plato dan Aristoteles. Yang nyantol nggak mungkin 144 ya. Yang nyantol paling ya 18 SKS. Itu Anda nggak lupa aja karena dianggap itu menyatu dengan pemikiran politik barat atau menyatu dengan teori demokrasi. Kedua, Anda dapat teori politik judulnya teori politik aja, nggak ada konsep lain. Nah, apa yang dipelajari? Yang dipelajari yang kita secara umum. Yang komunitarianisme ini salah satu masuk dari perspektif teori keadilan. Teori keadilan dalam hal ini adalah kategori dari teori yang bersifat normatif. Libertarianisme dan komunitarian, egaliter, utilitarian. Utilitarianisme, egalitarianisme, komunitarianisme, dan libertarianisme. Ini 4 perspektif, 4 paradigm dalam membicarakan teori of justice. Anda pernah mengenal komunitarianisme? Pernah? Pernah. Libertarian dalam mata kuliah apa? Agensi kuasa. Saya minta jelaskan apa komunitas. John Rawls tidak pernah ngomong saya egalitarian, saya pejuang filsafat egalitarian. Nggak pernah ngomong gitu. Yang ngomong itu orang yang baca karya. Yang ngomong itu mahasiswa. Yang ngomong itu pengikut-pengikutnya. Yang ngomong itu ya dia itu ya dosen-dosen di luar sana. Neo itu baru. Ya, apa yang baru? Memberikan alternatif. Bahwa perjuangan buruh tidak pernah ada, perjuangan kelas tidak pernah ada untuk mengakhiri eksploitasi penindasan, tapi yang adalah emansipasi, makanya neo. Maka saya senang ngajarin yang gini-gini. Nanti Anda ngafalin teori itu nggak mungkin bisa dihafal, tapi kalau Anda, lalu ini ya, di sini ada Michel Foucault, relasi kuasa, pengetahuan, governmentality, biopolitik, biopower. Kelas dan pahami secara benar, secara baik, jangan sampai Anda lupa bahwa sebenarnya teori politik itu apa? Apakah teori politik itu sama dengan filsafat politik? Sehingga kita ketika bicara teori politik kuno, teori politik klasik, maka kita rujukannya ke Plato dan Aristoteles. Sebelum Plato Aristoteles ya kita kenal satu nama namanya Socrates. Ya, politik Indonesia itu bagian dari cabang ilmu politik. Gampangnya politik apa? Politik selalu menyangkut hal yang bersifat publik. Publik mau diapakan? Publik itu harus diberi kesejahteraan. Publik harus diberi keadilan. Nah, maka itu kita memerlukan suatu tatanan, kita memerlukan suatu lembaga, kita memerlukan suatu institusi. Semua pengorganisasian kekuasaan dan sama. Pengaturan terhadap rakyat, pengaturan terhadap masyarakat, pengaturan terhadap kepentingan umum. Nanti kamu tak tugasi baca buku saya, di buku ini. Nanti kita belajar lagi, sampai akhirnya nanti Anda bisa membuat summary dari buku saya. Berapa? 2000 kata. Alternatif pemikiran, ya, tentang konsep politik subaltern dan nasionalis powerless. Itu subaltern. Subaltern konsep yang digunakan Gramsci untuk menyamar tentang penjelasan dia, argumentasinya dia untuk menunjuk kondisi saat itu di Italia ketika dia melawan rezim totalitarianisme yaitu Mussolini. Anda harus tahu konteksnya. Subaltern itu muncul apa? Ya kayak sekarang, Anda sekarang bisa membayangkan subaltern
Jadi tulisan catatan di penjara sekian tahun itu, dia menulis diam-diam, dia tidak transparan. Gramsci itu ya, nulisnya diam-diam, sembunyi-sembunyi, menggunakan konsep yang tidak bisa langsung diidentifikasi. Oh, subaltern adalah marginal, oh subaltern adalah orang powerless, nggak bisa. Jadi dia memang sengaja bilang gitu ketika diwawancarai oleh siapa itu saat itu ya. Nah, oleh karena itu ini kemudian juga diadopsi tidak hanya oleh kok tahu mas? Kok ada dia tuh kok tahu gitu mas? Bukan karena ini di kelas politik ya. Di masyarakat ada ketidaksetaraan. Tahu dari mana kamu? Ya adil. Anda kan karena baca buku. Penindasan itu harus empiris. Anda harus bisa menarasikan, Anda harus bisa mendeskripsikan. Kemiskinan itu bentuknya kayak apa ini? Pagi-pagi nih tadi, untuk saya berangkatnya tadi jam 6 kurang seperempat dari rumah. Mereka duduk-duduk gelar, tidur di jalan, tuh motornya diparkir di depan kantor gubernur Tugu Pahlawan. Ada yang lewat situ tadi. Yang Anda pahami, yang Anda lihat, tidak hanya dari textbook, tidak hanya dari data yang diterbitkan oleh negara, oleh pemerintah, oleh NGO, oleh lembaga riset, tapi Anda tahu betul real bentuk ketimpangan yang dialami warga negara itu apa. Gitu loh. Buruh bener, saya bener mbak, saya nih jadi pegawainya Mas Pior, 5 tahun upah saya 2,2. Oh, iya. Maka jelaskannya gimana? Kamu mau mikir apa? JPP. Apa? Tolak dari permasalahan. Bertolak dari gejala. Maka saya ngajarkan di kualitatif itu state of the art, mas gak komentar lucu-lucu. Anda ditulis state of the art itu bukan bercerita tentang teori, bukan bercerita tentang global justice. Ayo Laura, teliti perang Ukraina, menceritakan bagaimana ketidakkompetenan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mengelola pajak. Dia bingung cari uang, karena masyarakat aja pajak. Tapi kita capek pajak, di 1.000 di donat.